Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di Lengkong Bagja Podcast kedatangan tamu istimewa. Yaitu ada Ibu Kabid Yani dari DPMD Kabupaten Bandung dan Bapak Hasan, Bapak TA, pendamping Desa Kabupaten Bandung. Hari ini mungkin langsung saja ya, topik hari ini mengenai stunting di Desa Lengkong gitu. Langsung saja mungkin di Desa Lengkong sendiri sebetulnya belum ada yang stunting, mudah-mudahan tidak ada zero stunting di Kabit. Tapi ada program untuk mencegah stunting untuk balita di Lengkong. Belum ada, tapi ada yang kurus gitu, jadi menuju ke stunting yang itu yang kita cegah gitu. Di antaranya program-programnya itu sudah kita launching kemarin, namanya Gerakan Cegah Stunting. Ada program yang pertama yaitu rantang makanan untuk cegah stunting. Itu untuk balita yang kurus, yang di bawah garis merah gitu. Jadi pemberian makanan seminggu sekali untuk balita tersebut gitu. Sebelumnya mungkin Bu Kabid di desa lain apakah ada program-program yang serupa gitu di Kabupaten Bandung? Oke. Izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun Ibu Kades sekaligus host. Kami hadir di sini luar biasa. The best of podcast untuk kegiatan yang dadakan, tapi ini benar-benar keren. Walaupun saya sering kesini, tapi duduk di sini baru sekarang. Beda dengan Pak Hasan yang sering on air di sini. Nah, luar biasa Bu Kades dan tim kreatifnya Desa Lengkong. Saya sebagai warga Lengkong turut bangga dan tentunya Bagja karena di Lengkong sudah memiliki podcast Lengkong Bagja. Nah, kali ini ketika kita bertemu di sore hari yang cerah ini Bu Kades, kita ngobrol santai tentang stunting ya. Mumpung ada tenaga ahli juga di sini. Kita berbagi cerita aja karena di Kabupaten Bandung alhamdulillah sudah ada perbubnya ya, perbub tentang stunting nomor 74 tahun 2019 tentang percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Bandung. Dan kita ketahui masih ada beberapa desa yang kasus stuntingnya tinggi dan info dari Dinas Kesehatan malah bertambah katanya ya. Nah, kita di ranah desa tentunya di 270 desa ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh PKK desa masing-masing dengan ketua tim penggerak PKK desa. Di sana banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan. Tentunya di PKK kerja bareng dengan kader-kader Posyandu Bu. Jadi di Posyandu yang aktif 4.300 lebih, rata-rata mereka fokus sekarang ke isu yang sedang tren ya. Isu krusial pemberdayaan adalah salah satunya bagaimana kita mencegah stunting seperti itu. Jadi tadi apresiasi buat Bu Kades Lengkong sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Lengkong, sudah ada inovasi rantang-ranting ya. Oke. Kalau di Kabupaten Pak Hasan kita punya sacanting, sauyunan cegah stunting. Ya. Jadi untuk stunting khusus di Desa Lengkong ini, alhamdulillah ngiring Bagja. Ternyata di Lengkong zero stunting Pak Hasan. Keren untuk Desa Lengkong. Mugi-mugi
tidak ada kasus stunting. Nah ini bagaimana strategi preventifnya mungkin ya Pak Ketua, preventif untuk mencegah agar di Lengkong tidak ada stunting, yaitu dengan inovasi tentunya, tetapi berkolaborasi, bersinergi dengan puskesmas, ibu bidannya ada di Desa Lengkong. Nutrisionisnya, petugas gizinya ada ya Bu. Nah itu Panginten, terus jejaringnya juga di sini ada Telyu ya, ada universitas ternama di Indonesia ada di Kabupaten Bandung. Kemudian medianya juga sudah sangat keren di Lengkong. Jadi ke depan ada data stunting yang valid di Desa Lengkong yang sudah dinyatakan zero stunting. Nah bagaimana caranya supaya di tiap RT RW itu ada data yang bisa terlaporkan secara terus-menerus ke desa, sehingga di ranah Desa Wisma akan melaporkan kalau ada anak yang kurus atau pendek, karena stunting itu bukan berarti orang yang miskin, yang kekurangan, bukan. Banyak sekali yang anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan tetapi stunting seperti itu, sehingga pola asuh jadi gerakan kita lebih ke pola asuh, pola makan, gizi juga, pola gizi keluarga. Pokoknya peran ibu di situ sangat luar biasa, sehingga edukasinya mungkin nanti bagaimana ibu-ibu muda yang masih produktif melahirkan ya Pak Ketua, ibu-ibu muda bisa diedukasi, ada coaching klinik untuk stunting. Misal begini Pak Ketua, kan kita orang Lengkong semua nih, bagaimana ngelink ke KUA. Kalau yang suka nikahkan ke KUA ya. Iya, ke KUA. Nah, misalkan ada yang minta NA ke Pak Kades, kalau minta NA ke Pak Kades dulu kan, pengantar dari kita dari RT RW ke Pak Kades terus ke KUA. Nah jangan begitu mudah mengeluarkan NA sebelum pasangan calon pasutri tersebut diberi semacam ada bimbingan pranikah, ada ilmu-ilmu yang diberikan, sehingga jejaring kita tidak hanya dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, tapi juga dengan KUA yang notabene nikahkeun pangintennya, yang akan nanti melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat gitu, yang tidak stunting. Nah itu panginten Desa Lengkong tiasa MOU sareng KUA Kecamatan Bojong Soang gitu ya. Iya itu belum kecamatan ya. Nah itu inovasi ke pentaheliknya mungkin ya Bu ya, salah satunya dengan KUA. Nah nanti si calon pasutri itu tentu syukur-syukur kalau yang udah open mind tentang stunting, dia sudah merencanakan keluarga yang generasi berencananya seperti apa genrenya. Tetapi kalau yang belum itu sangat efektif apabila di ranah apalagi yang muda KUA ya, yang KUA kan rata-rata nih kaum milenial nih gitu ya, diedukasi itu sangat efektif, sehingga edukasi dari teman-teman di KUA ini sangat bisa diandalkan. Hanya panginten tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan kader PKK, kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, semua stakeholder yang ada di sekelilingnya harus ikut mendukung. Sementara itu panginten ya, untuk ke depan yang harus kita lebih giatkan untuk pentaheliknya. Jadi Lengkong sendiri kalau dengan KUA belum ada kerjasama gitu. Paling mungkin untuk pranikah itu dengan Karang Taruna dan Piker, gitu. Kalau di kita juga ada BKR kan, remaja, tapi baru di beberapa RW yang aktif gitu, mungkin bisa di situ disisipi untuk itu. Berarti kalau seperti itu ada semacam jadi syarat gitu ya Bu ya, untuk keluarnya NA itu jadi bisa seperti itu ya Pak Ketua ya. Nanti Pak Ketua yang lebih paham tentang pemerintahan desa seperti apa, apakah diperdeskan atau seperti apa. Karena kalau nggak pakai regulasi sepertinya kurang greget gitu. Iya betul. Iya. Ya kalau
tadi sudah ada beberapa inovasi ya, inovasi. Tapi kembali lagi kepada stunting itu sendiri, karena ini menjadi isu yang sangat sentral sekarang itu. Termasuk mungkin di konteks Kabupaten Bandung, Bu Kades. Di Kabupaten Bandung kalau kita lihat datanya, ini juga karena mungkin dampak dari pandemi. Jadi data di tahun 2019, data stunting di Kabupaten Bandung, Bu Kades, itu 7,5% ya. Tapi di tahun 2020 ada kenaikan bertambah jadi ya karena pandemi ya. Nah, jadi ada sekitar 15,5%. Nah ini lumayan besar. Lokus kita di tahun 2018 itu ada 10 desa. Tapi di tahun 2018 itu di akhir itu 2019 ada penambahan, betul tadi kata Bu Kapit, penambahan lokus yang itu didata oleh Dinkes ya, Dinkes, menjadi sekitar 50 lokus desa yang angka stuntingnya tinggi. Maka di tahun 2019 itu lokus untuk desa yang angka stuntingnya besar itu menjadi 60 desa. Ya, 60 desa. Nah, ini mungkin kalau berbicara angka. Nah, maka ini penting untuk kita terus gelorakan dan sosialisasikan, Bu Kades. Jadi Desa Lengkong contoh sekarang sudah punya inovasi ya, sudah inovasi bagaimana walaupun di Desa Lengkong ini zero stunting, tapi tetap edukasi terhadap 1000 HPK, terutama ibu hamil ya, ibu hamil yang ini juga menjadi perhatian buat kita. Nah, berarti otomatis karena berawal dari 1000 HPK ini, gitu, yang perlu kita perhatikan itu satu. Yang kedua pasca melahirkan, itu kan 0 sampai 23 bulan ya, anak bayi yang itu juga perkembangannya harus betul-betul dilihat, karena ini menjadi kewajiban kita, terutama mungkin kalau Kementerian Desa mungkin sudah membentuk dan mengarahkan agar kader pembangunan manusia ini membantu pemerintah desa. Nah, termasuk nanti di pemerintah desa juga ada posyandu dan ada PKK ya, PKK yang itu senantiasa 1 bulan sekali memantau, baik memantau perkembangan ibu hamil, termasuk anak-anak gitu, ketika penimbangan bayi. Nah, ini jangan sampai ketika proses pertumbuhan dan pembentukan anak di masa-masa emas ini, gitu ya, di masa 1000 HPK, termasuk anak umur 0 sampai 23 bulan, termasuk anak usia 2 sampai 5 tahun. Ini kan masa pertumbuhan dan masa keemasan anak. Golden age. Nah, maka ini kehadiran pemerintah desa untuk bisa betul-betul proses penanganan penurunan angka stunting itu harus bisa diperhatikan, karena prioritas dana desa dari tahun 2019 kalau tidak salah untuk 2018 itu sudah diprioritaskan, Bu Kadir, tapi hanya beberapa kabupaten lokusnya. Kalau tidak salah dulu itu Kuningan menjadi lokus
2018 itu fokus bahwa prioritas dana desa untuk penanganan stunting, membantu penanganan stunting itu ada beberapa kabupaten. Nah, Kabupaten Bandung belum. Nah, baru di tahun 2019 itu seluruh desa yang ada di nasional itu sudah diwajibkan. Maka ketika ada pandemik contoh yang harusnya direfocusing gitu ya, anggaran dana desa untuk kegiatan dan anggaran dana desa kaitannya dengan stunting itu tidak dihapus. Ya, itu tidak dihapus. Nah, begitu pentingnya mungkin gitu ya, agar proses pemahaman kaitannya dengan penurunan angka stunting itu betul-betul harus diperhatikan. Maka disitulah hadir pemerintah desa untuk proses penanganan ini. Itu. Nah, alhamdulillah kalau di Lengkong karena emang kan perkotaan ya, gitu ya, perkotaan dan masyarakatnya juga sudah mulai melek lah kan, gitu. Kira-kira gitu ya, sudah mulai melek. Tapi kalau yang ada ya, karena saya juga dari Lengkong itu kayak di masih daerah yang itu di RW 11 itu masih kalau lihat mungkin ini juga tinggal bagaimana nanti proses penataan ya, proses penataan termasuk ini juga bukan hanya tadi kaitannya dengan inovasi untuk bagaimana bekerja sama dengan KUA atau kalau di desa mungkin dengan istilahnya bukan KUA tapi Palebe gitu ya. Palebe itu untuk yang mau menikah itu bagus ya, itu bagus. Nah, tapi ini juga perlu ada terobosan. Jadi terobosan itu untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat baik di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan mau di pesantren, mau di DKM atau di masjid gitu ya, atau di ruang-ruang publik yang itu juga harus ada terobosan, minimal masyarakat itu paham apa itu stunting kan gitu ya. Termasuk mungkin memberikan edukasi terhadap ibu hamil, terhadap anak gitu ya. Karena emang selama ini yang kita lihat terkait dengan proses penimbangan anak 1 bulan sekali, kalau tidak diketuk itu susah. Itu susah. Nah, maka emang ini perlu ada inovasi yang didorong oleh pemerintah desa. Maka kan ada program 5 layanan konvergensi stunting ini. Jadi 5 layanan konvergensi stunting yang itu juga sebetulnya bukan hanya pada ranah sisi memberikan asupan gizi terhadap ibu hamil atau anak, tapi ada inovasi yang lain. Yang tadi contoh pemerintah Desa Lengkong sudah berani ada terobosan inovasi, bikin istilah-istilah, tapi itu istilahnya kena gitu loh. Ya, itu kena terhadap komunikasinya kan harus seperti itu sekarang gitu ya. Itu jadi bukan ini sudah tinggal mencari celah-celah di mana sisi bagaimana masyarakat itu proses penyadaran baik terhadap 1000 HPK ibu hamil, termasuk mungkin karena ini yang rentan itu banyak. Rentan terkait dengan tidak mengetahuinya ibu hamil terhadap bagaimana masa keemasan yang 1000 HPK ini kalau tidak disosialisasikan oleh pemerintah desa, ini juga kadang yang tidak paham itu kan ngaguluyurna we gitunya, ngaguluyurna. Nah, maka ini kewajiban pemerintah desa untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat. Gitu. Itu mungkin. Jadi ke depan ini bisa berbarengan gitu ya, berbarengan baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten, yang ini juga di tahun 2022 gitu ya, rencana Kabupaten Bandung itu menurunkan angka stunting di angka 19%.
Nah, maka target ini harus tercapai. Ya. Itu harus tercapai. Nah, karena menjadi stakeholdernya di bawah di pemerintah desa sampai ke level bawah di tingkat RW dan di tingkat RT, ini maka harus berbarengan. Karena kalau tidak berbarengan, capaian yang 19% ini tidak akan tercapai. Gitu. Apalagi angka stunting di kita karena pandemik di 2 tahun sekarang ini itu melonjak. Karena kan tutupnya posyandu gitu ya. Posyandu ketika di tahun 2020 hampir mayoritas 1 tahun itu tidak ada kegiatan ya, tidak ada kegiatan, nyaris tidak ada kegiatan. Nah, maka walaupun kondisi yang sulit ini, tapi tetap edukasi kita, walaupun kita tidak langsung bersentuhan gitu ya dengan masyarakat, tapi minimal kita upaya ikhtiar kita untuk proses penurunan angka stunting itu harus ada inovasi. Bisa door to door konsepnya, atau bisa walaupun lihat kondisi di daerahnya, di RW-nya, apakah itu zona merah atau zona oranye gitu ya, atau kuning. Nah, ini harus dilihat. Kalau zona merah berarti otomatis kita harus berputar otak. Bagaimana bisa tersampaikan terhadap masyarakat atau terhadap terhadap anak atau terhadap ibu hamil yang akan diberikan sosialisasi oleh kita. Barangkali itu mungkin Bu, karena ini grandnya harus tercapai. Karena luar biasa emang sangat dinanti-nanti, karena ini harus kerja keras semuanya. Untuk menurunkan angka stunting ini harus kerja keras semuanya. Semua pihak harus karena kita juga apakah kita juga belum tahu ya, sekarang sedang dianalisa datanya, apakah emang ada kesalahan proses penginputan gitu ya di Kabid. Karena hampir rata-rata desa yang itu menjadi lokus gitu ya Bu Kades, itu tidak menerima karena tidak seperti itu kondisinya. Ini juga perlu bersama-sama ya, perlu bersama-sama untuk dikoreksi kembali data yang kemarin. Mudah-mudahan sekarang, karena kemarin 1 minggu ke belakang ketika saya diundang sama Bu Kabid untuk diskusi tentang pembikinan Perbu Bu ya, itu kita berbarengan dengan kondisi di mana kemarin Kabupaten Bandung diminta karena kan ada perlombaan 8 aksi ini salah satunya kaitannya dengan stunting. Jadi apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kabupaten dengan semua yang ada di tingkat kabupaten itu diminta diminta keterangan ya, diminta keterangan karena ada 8 layanan ya, ada 8 aksi yang dari aksi 1 sampai aksi 8 ini ada kesinambungan gitu ya. Termasuk mungkin sekarang itu karena untuk memasukkan data kaitannya dengan stunting itu lewat aplikasi gitu. Nah, ini mungkin kesulitan di bawah Bu Kabid. Saya pikir ini yang kesulitan di bawah. Aplikasi HDW itu mungkin? Bukan. Kalau yang dari kementerian itu kan aplikasi HDW. Tapi kalau untuk Kementerian Dalam Negeri itu memakai aplikasi GBBM gitu ya, atau nah ini aplikasi ini kan perlu betul-betul diperbantukan nih semua stakeholder, termasuk mungkin nanti kader pembangunan manusia juga akan diperbantukan untuk memantau terkait data stunting itu di Kabupaten Bandung. Mungkin itu Bu Kades. Ya, terima kasih Bu Kabid. Sebetulnya pertama kali di Lengkung sendiri pertama kali tercetus ada program gerakan ini di awal pandemi. Di awal pandemi posyandu tutup tapi berkeliling. Karena berkeliling sasaran semuanya terkunjungi gitu. Kalau posyandu buka kan kadang kita cuma 60-70% gitu ya. Ternyata pas keliling
efektif. ketemu lah gitu, ada yang kurus gitu. Itu kenapa? Langsung dikunjungi bersama Bu Bidan, ternyata TBC balitanya. Langsung ke Pak Kadus, alhamdulillah punya BPJS. Di BPJS-nya minta pindah ke puskesmas waktu itu ya. Dibantu, kita bantu, alhamdulillah. Sekarang sudah 1 tahun, sekarang sudah alhamdulillah gitu, sudah normal karena pengobatannya rutin kan kalau untuk TB itu kan 6 bulan ya, 6 bulan itu harus berturut-turut. Nggak boleh terlewat. Tidak boleh terlewat. Udah sembuh sekarang, udah sembuh. Iya, di RW 5 juga sama. Kalau itu memang ibunya yang memiliki tumor, jadi ASI-nya kurang gitu. Kita bantu dengan sembako dan susu. Jadi karena ASI-nya tidak, alhamdulillah sehat juga. Mungkin ada beberapa sih sekarang di RW 2 juga, RW 6 juga ada. Makanya kalau program-program seperti edukasi, kita mengundang ibu-ibu ke desa. Kadang itu hanya untuk beberapa hari aja, hari itu gitu. Betul. Makanya kita ada Jemput program bola, jemput bola yang gerakan girl chatting ini rata-rata kita yang mendatang gitu. Yang kemarin sudah dilakukan yaitu smiling, sapa ibu hamil keliling. Itu kemarin didahulukan program itu karena ada kejadian ibu hamil meninggal gitu ya. Ternyata memang tidak pernah ke posyandu gitu. Jadi di smiling itu kita menjaring ibu-ibu yang tidak pernah ke posyandu bersama Bu Bidan keliling, diperiksa, diberi juga PMT dan susu ibu hamil gitu. Dipantau, kemudian alhamdulillah kader-kader posyandunya proaktif gitu. Jadi setelah kita periksa dipantau juga gitu, diajak juga ke posyandu gitu supaya terus ikut gitu. Yang belum terlaksana mungkin program pagi chatting putri, penyuluhan gizi untuk remaja putri gitu. Itu yang belum ya, nanti mungkin kerjasama dengan Pak Asep. Kalau milenial, gitu. Kalau bisa ini nanti Bu Kades, program-program yang inovasi kayak gini itu bisa dibahas secepatnya dan dibikinkan perdes. Oh iya betul. Nah, jadi biar ini nanti kalau dibikinkan perdes itu lebih kuat, lebih kuat, dan ini bisa menjadi percontohan ya, percontohan untuk desa-desa yang lain. Gitu. Jadi ini sudah bagus ya, sudah bagus. Terus termasuk mungkin istilah-istilah. Saya lihat di Sumedang Bu Katri, di Sumedang itu, di Sumedang itu luar biasa, hampir sama ya, konsepnya hampir sama kayak gini, tapi itu diperkuat oleh Perbub di tingkat kabupaten. Jadi lebih jadi disamaratakan lah gitu ya, disamaratakan, tapi ini diperkuat di tingkat kabupatennya, dan itu digodok di dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu ini berangkatnya awalnya ide gagasannya kayak gini, gitu ya, kayak di desa, tapi ketika menangkap sisi untuk bagaimana sisi maslahat untuk semuanya ya, itu semuanya, maka diperkuat di ranah tingkat atasnya. Ya, dengan Sumedang punya aplikasi gitu ya. Jadi lihat berat badan yang rentan itu bisa by phone gitu. Ya, itu. Kemarin lihat beritanya. Ya, ke depan sebetulnya bisa ini Bu Kades. Ke depan itu nanti bisa lewat aplikasi Simpel Desa ya. Oh iya. Nah, aplikasi Simpel Desa ini ada 3 tahapan. Satu untuk pemerintah desanya, itu, terus untuk pelayanan, terus niaganya. Niaganya berarti pengembangan ekonomi. Nah, yang paling sensi ini sebetulnya di pengembangan ekonomi, karena ini nanti akan membantu BUMDes untuk kaitannya dengan unit-unit usaha yang akan dikembangkan melalui aplikasi. Termasuk mungkin nanti bisa disamakan, disatukan gitu ya, disatukan. Jadi program yang itu
bisa lewat aplikasi gitu, biar nanti kader-kader di bawah itu bisa cepat gitu ya, proses pendataan itu bisa cepat, bisa cepat masuk pada data dashboard yang ada di desa, termasuk mungkin proses pendataannya itu nanti akan nge-link ke tingkat kabupaten, dan kabupaten juga akan bisa memantau kegiatan-kegiatan pemerintah desa, termasuk kegiatan penanganan stunting itu bisa terpantau juga, dan datanya bisa terlihat langsung oleh pemerintah kabupaten nantinya. Mungkin itu nanti bisa dilihat dengan kegiatan atau program Simpel Desa, aplikasi Simpel Desa. Jadi sebetulnya semua mendukung ya menuju pada program pencegahan stunting ini, dan memang harus semua terlibat. Untuk skala desa seperti Lengkong ini sudah luar biasa, Pak Ketua ya, sudah luar biasa. Tinggal nanti mungkin inovasinya ditambah dengan, kan di sini ada keterlibatan dari Karang Taruna ya, Kang Acep ya. Jadi nanti ada dutanya, misalkan duta stunting gitu ya. Jadi biar menarik gitu ya. Kalau aplikasi kan nanti bisa mudah dibuatkan langsung by Android ya. Dan sekarang sudah banyak kok di RT-RT yang ada aplikasi untuk melaporkan gitu ya, di masing-masing posyandu. Tapi untuk di level desa ada dutanya, Bukades, ada duta. Jadi kan itu keren, belum ada ya. Kita adopt hal yang baik di Sumedang, keren. Tetapi untuk dutanya tuh belum ada. Boleh dimunculkan dari Desa Lengkong nih. Tentunya anak-anak milenial yang jadi dutanya, yang public speakingnya bagus, pengetahuan tentang stuntingnya oke. Kemudian dia orang sini, putra daerah Lengkong gitu. Terus nanti kesehatan nanti dia yang menjadi tim kampanyenya stunting gitu. Seperti itunya Pak. Sehingga di event-event tertentu dia bisa dihadirkan. Misalkan dia punya dress code-nya khusus, duta stunting Lengkong, seperti itu kan keren. Itu kan inovasi. Ada ketertarikan dari ibu-ibu muda yang mau menikah, dia akan mencari tahu apa sih stunting itu, seperti itu. Karena ada magnetnya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita bintek ya, kalau kita ngumpulin orang, yang hadir kan emak-emak, betul. yang anak-anak mudanya nggak ada, kan? Justru mereka kita ingin mengedukasi kaum milenial tersebut. Makanya nanti harus ada MOU dengan KUA. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, harus ada MOU aja kepala desa dengan KUA apa sistemnya, kemudian diperdeskan. Tetapi kemudian untuk implementasi di lapangannya ada gerakan dari duta itu. Jadi kader-kader yang ada di posyandu yang notabene kadernya sudah aktif, mereka akan terbantu. Jadi nanti silakan yang anak-anak Karang Taruna akan terlibat. Nah, untuk pendataannya yang aplikasinya ada kader pembangunan manusia yang tadi disampaikan. Jadi kan itu ada semacam kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada tim di Lengkong ini. Kayak kita kemarin ada Satgas Covid lah gitu ya. Kan semua bergerak. Ketika di kompleks saya ada yang harus ke rumah sakit, ada yang isoman, ada yang meninggal bahkan. Kan kita langsung melapor dengan mudahnya. Jadi birokrasinya sangat sederhana nih di Desa Lengkong, keren. Karena saya mengalami sendiri waktu itu ya. Jadi nah itu seperti itulah polanya. Hanya mungkin ini yang akan dijadikan dutanya harus ada pelatihan dulu atau apalah gitu ya. Kita kan bisa mengundang dinas kesehatan, yang ahlinya gitu. Ada teman nanti Dokter Rikma di sana ya, dihadirkan ke desa gitu kan. Jadi ini diundang dan ini adalah bottom up karena kita di tataran kabupaten lebih senang kok kalau ada kegiatan yang bottom up, karena lebih kalau bottom up kan yang dibutuhkan.
yang dibutuhkan daerah. sesuai dengan kebutuhannya masyarakat di desa. Jadi lebih seru. Nah itu duta stunting itu jembatannya untuk menyampaikan, makanya dia harus public speakingnya harus bagus. Betul. Itu mungkin ya obrolan kita sore ini ya Kang ya, karena stunting tadi sahur Pak Ketua harus apa ya, kerja keras mencegah stunting dengan berbagai cara kan, itu dengan inovasi yang paling efektif itu dengan inovasi. Tapi inovasi itu harus bersama-sama, nggak bisa sendirian. Yang pentahelix itu ya. Yang pentahelix itu, jadi kita akan ada teorinya ABCGM, akademisi, bisnis, pengusaha tadi, para pengusaha, para agnia, CSR dan lain-lain. Kemudian ada community-nya, yaitu masyarakat sebagai penerima manfaat sasaran program kita. Kemudian ada government kita ya, pemerintahan, baik level RT, RW, desa, kecamatan dan kabupaten. Kemudian ada media, seperti ada podcast ini kan, media yang sangat efektif gitu, keren banget nih Lengkong ya, Pak Ketua. Jadi semuanya ada terisi nih, tinggal nanti Bu Kades ngobrol dengan Pak Kades untuk bikin MOU dengan KUA, dengan Telyu ya, dan cari SDM yang berkualitas di milenial, di ranah Nakang Acep, hadirkan laki-laki dan perempuan, cukup 2 orang aja dulu. Keliling Desa Lengkong dengan berapa RW Bu Kades? Ada 17. Nah, itu kan keren. 18 posyandu mungkin ya. Baju adat, kearifan lokal. Lengkong budaya kita akan naik. Efek dominonya akan banyak. Bisa jadi coaching klinik dari yang lain pengen lihat nih. Itu daya jadi wisata desanya. Ya, apalah namanya ya. Pak Ketua. Jadi nanti ngefeknya lebih kemana-mana gitu. Apalagi tadi pemberdayaan ekonominya itu kan bagaimana supaya naik. Jadi stunting itu kan berhubungan erat dengan nilai gizi. Dengan pola asuh anak remaja. Berarti kan itu di PKK ada di Pokja 1 ya. Pola asuh ya ada di Pokja 1. Nah, di Ibu Kades kan ada ketua Pokja kan, Pokja 1, Pokja 2, Dugi ke-4. Nah, berarti Pokja 1 ketuanya diajak ngobrol dulu apa yang akan dilakukan untuk tahun ini pasca pandemi. Karena tadi di Lengkong sudah zero stunting, berarti sekarang bikin program untuk pencegahan stuntingnya tersebut, yaitu dengan salah satunya yang tadi ini sudah bisa ngegas langsung. Beda kalau dengan ada kasus stunting ya, akan ada kesulitan lah. Tapi ini mah kan sudah zero, di Lengkong itu zero. Jadi tinggal bagaimana mencegahnya, tetapi dengan kolaborasi dari semua pentahelik dengan inovasi. Itu ada di Pokja 1 PKK, gitu ya Bu Kades ya. Jadi mungkin nanti di Pokja 2-nya ada BKB-nya. Gitu. Semua Pokja terlibat. Kemarin dari Dokter Lara dari PBB juga terlibat. Iya, kebetulan ketua posyandunya dokter saya. PBB ya. Kemarin saya minta menjadi pemateri di BKB online by grup WA waktu itu karena memang nggak bisa bertemu kan di RW 14 waktu itu. Ya, alhamdulillah. Karena SDM di Lengkong itu sudah bagus kan, tinggal kita ajak aja. Saatnya kita sekarang isi kegiatan-kegiatan organisasi kita dengan orang-orang yang berkualitas, tetapi dia mau beribadah, mau membagi ilmunya. Kadang-kadang kan masyarakat di kita dengan basic pendidikan yang tinggi, tetapi jiwa sosialnya rendah. Nah, kita sekarang bagaimana caranya supaya warga Lengkong yang memiliki ilmu di bidangnya masing-masing, ayo dong berbagi, ilmunya dibagi dong gitu ya. Salah satunya ketika di wilayah rumah kita ada dokter, yuk ajak dong, yuk, ini masalah di kita ini ada stunting nih, masa dokternya banyak stuntingnya ada, itu kan tantangan dong. Secara moral dia kan
bertanggung jawab karena keilmuan dia kan seorang dokter. Jadi makanya harus mau dong terjun di posyandu, mendata tetangganya, bertanya, mengedukasi di sisa-sisa waktunya dia bekerja gitu. Kan tujuannya juga ibadah karena pemberdayaan benar-benar investasi untuk akhirat. Nah itu Bu Kades juga bisa ngedata di Lengkong ini ada berapa puluh dokter, pasti banyak. Itu bikin FGD-nya, orang-orang tenaga kesehatan yang ada di Lengkong bikin aja FGD-nya. Minta bantuan dong, pecahkan nih, mumpung kita zero stunting. Kedepannya kita mau seperti apa nih, gitu kan, seperti itu. Ya Bu ya, hebatlah Lengkong. Subhanallah sekali, banyak sekali inspirasi dari Pak Hasan dan Bu Kabid ya. Dan semua pihak memang harus berperan untuk mencegah stunting ini agar tidak ada. Di Jawa Barat juga bukan zero stunting, itu bukan tidak ada stunting tapi tidak ada penambahan, tidak ada penambahan balita yang stunting gitu. Mudah-mudahan program-programnya di kabupaten maupun khususnya di Desa Lengkong berjalan dengan lancar sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Amin. Khususnya masyarakat Lengkong gitu. Mungkin sekian saja, terima kasih banyak Bu Kabid. Sami-sami Bu Kades. Terima kasih sharingnya hari ini, sangat menginspirasi sekali gitu. Baik, mungkin terima kasih semuanya yang ada di FB, like di FB saya. Sudah ada yang komen? Belum? Belum ada. Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, ya, 0. Atur nuhun.